Selamat malam Pak Tatang dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 dengan saya Dwika dan Bapak Rohmat akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Quality Function Deployment Application on a Fast Food Restaurant. Dan next. Berikut ini yang akan kami bahas. Pertama QFD, kedua Fast Food Management, ketiga QFD Application, dan yang keempat Discussion and Conclusion. Next. Yang pertama, Quality Function Deployment atau QFD. Ini diterapkan oleh perusahaan untuk merencanakan kegiatan supaya memenuhi kebutuhan pelanggan dalam suatu proses desain produk atau jasa. Dan QFD ini melakukan manajemen kualitas yang berorientasi pada pelanggan dan metodologi pengembangan produk. QFD memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan sesuai dengan harapan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa dengan mengurangi waktu pengembangan di industri. Dan keunggulan dari QFD adalah dengan mendengarkan langsung dari pelanggan terhadap produk atau jasanya. Dan tujuan dari paper ini adalah untuk menjawab permintaan pelanggan akan suatu produk atau layanan dan untuk meningkatkan kepuasan atau loyalitas pelanggan di bawah kepemimpinan metodologi QFD. Next. Selanjutnya 3 tujuan utama dari penerapan QFD. Yang pertama, untuk memprioritaskan permintaan pelanggan yang disebutkan atau tidak disebutkan. Kedua, untuk mengubah demands ini menjadi karakteristik operasi, dan yang ketiga untuk mewujudkan kualitas produk atau layanan dan menyediakan semua departemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Dan dari tujuan tersebut, perusahaan dapat mengurangi pengeluarannya dengan mudah beradaptasi pada perubahan di pasar dan merilis produk dan layanan yang tepat pada pertama kalinya dengan mengidentifikasi waktu recovery-nya. Dan model KFD 3 tahap ini ditujukan pada gambar 1. Next. Dan pembentukan tim QFD selama implementasi QFD ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif antar fungsi diperlukan tim QFD. Dan branch manager ini terpilih sebagai ketua tim QFD dalam proses yang akan dilakukan mengenai implementasi QFD karena kurangnya kapasitas operasional manajemen. Dan bisa dilihat ada 3 fase. Yang pertama, fase service planning atau HOQ, dan kedua, proses kontrol karakteristik matrix, dan yang ketiga, action plans matrix. Next. Yang kedua akan membahas mengenai fast food management. Dan tujuan dari restoran cepat saji menurut Nina Meyer, Davis, dan Stone adalah pertama untuk berkonsentrasi pada suatu produk, kedua franchise, ketiga untuk menjadi lebih baik dari pemasaran, keempat untuk menerapkan kisaran harga produk tertentu, yang kelima untuk menggunakan produk praktis, yang keenam untuk mendorong metode produksi makanan dengan sistem kontrol otomatis, dan yang terakhir adalah untuk menerapkan metode self-service. Next. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai QFD application. Nah, penelitian ini dilakukan pada salah satu rantai restoran cepat saji yang terkenal di Turki yang beroperasi pada tanggal 18 Juni sampai 30 Juli 2011. Dan dalam penelitian ini diterapkan ada sebanyak 246 survei. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rohmat. Oke, melanjutkan dari Mbak Tika terkait 3 tahapan dari QFD. Yang pertama adalah service planning metric, di mana ada beberapa tahapan yang harus dilalui pada service planning metric kali ini. Yang pertama adalah pembentukan QFD team. Jadi perlu dibentuk QFD team dan dipilih untuk leader QFD-nya. Yang kedua adalah penentuan customer demand atau keinginan pelanggan, yaitu kita menentukan customer demand dan mentransfernya terhadap ide di customer tersebut. Biasanya bisa dilakukan dengan survei. Setelah ditentukan customer demand, tahapan nomor 3 adalah menentukan level kepentingan dari customer demand tersebut atau WOTS-nya dengan berbagai macam metode yang bisa digunakan, bisa dengan direct assessment, sort by severity, value dari tingkat uangnya, kemudian dengan ranking 1, 2, 3 atau dengan AHP. Setelah proses penentuan level, tahapan berikutnya adalah menentukan manajemen requirement atau how-nya. Jadi QFD team harus mengetahui menentukan kebutuhan dari keinginan customer dengan teknik karakteristik yang akan kita terapkan untuk memenuhi customer specification. Setelah itu dilakukan pembuatan metrik antara what dan who-nya, di mana di sini akan ada relationship-nya, apakah strong, ataukah medium, atau weak. Jika strong bisa diberi poin 9, medium 3, dan weak 1. Dan juga untuk figure
mood-nya juga ada logo yang seperti yang ada di sebelah kanan. Setelah melakukan pembuatan metrik what and who, yang tidak kalah penting adalah melakukan customer competition assessment, yaitu melakukan comparison value yang kita tanyakan kepada customer untuk memberikan posisi industri kita saat ini dibandingkan kompetitor, bagaimana posisinya. Itu bisa dilakukan dengan melakukan survei juga. Tahapan berikutnya adalah setelah planning, seperti tahapan 3 tadi, ada tahapan nomor 2, yaitu adalah karakteristik metrik dari proses kontrol, dari metrik what dan who yang sudah ada. Dari metrik tersebut bisa dikelompokkan dari customer requirement-nya itu menjadi 4 kategori besar, yaitu kategori price, ada 2 customer requirement-nya, ada produk, packaging, dan service. Total dari produk ada 5, dari packaging 1, dari service ada 9. Maka ada 17 customer requirement yang diminta. Dari sini maka akan dilihat dari technical requirement-nya, what-nya, dan measuring unit-nya apa. Maka akan ada dari tim akan menganalisa, mengevaluasi poin-poin yang akan dilakukan di measurement unit-nya. Ini untuk service-nya. Next, setelah dilakukan metrik proses, tahapan berikutnya adalah action plan, di mana pada tahapan ini every team harus mengevaluasi best proses yang dipilih untuk menentukan antara proses antara kebutuhan customer dengan action yang akan dilakukan terkait dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Setelah itu menentukan kolom dan target point of sale, ini menentukan hubungan antara rival dengan targetnya bagaimana. Jika mereka punya hubungan pembelian yang ada sell point-nya, maka poinnya sangat kuat, sellingnya, maka diberi poin 1,5. Kalau average diberi poin 1,2. Kalau tidak ada sell, maka diberi poin 1. Kemudian menentukan important score dan percentage importantnya. Di sini jika hasilnya nanti menunjukkan angka yang rendah, maka menunjukkan degree dari importantnya juga rendah, less. Tidak ada berhubungan yang sangat penting. Jika nilainya higher atau tinggi, maka mempunyai important yang tinggi untuk segera dilakukan. Setelah itu dilakukan action plan metric antara what dan who-nya, kemudian dilakukan correlation analysis, dan terbentuklah pembuatan dari quality of host-nya. Dari review ini, dari jurnal ini bisa dilihat quality host of metric dari customer demand-nya tadi ada 17 poin. Kemudian dari faktor good and service juga dibedakan. Di situ ada price, product, and packaging untuk goods-nya. Untuk service-nya dia ada tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Kemudian dari nilai what-nya bisa dilihat angka important percentage-nya yang paling besar adalah healthy product, kemudian customer relationship, dan convenient equipment. Kemudian untuk how-nya, sini terlihat dari staff, training, dan food safety system. Dengan nilai masing-masing 13,6, 12,8, dan 11,0 percentage-nya. Jadi total 100, sedangkan tadi juga total 100, poinnya ada di angka 9, 9, dan 7. Diskusi dan conclusion-nya dari hasil QFD di perusahaan fast food yang ada di Turki ini bisa dilihat 2 faktor yang paling penting, important level grading-nya yang paling utama adalah di faktor food, di faktor produk dan service. Di mana untuk produk, quality dan healthy product adalah most important issue bagi customer, dan untuk service juga menjadi most important issue bagi customer terkait dengan equipment-nya, service manner, service type, dan customer relationship-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita kembalikan ke tabel nomor planning-nya, kita bisa lihat dari produk harus mempunyai produk yang sehat, convenient equipment, dan customer relationship. Jika dilihat measurement unit-nya juga sudah terlihat bahwa kalau kita mau healthy, maka technical requirement yang harus dijaga adalah quality dari material, production line cleaning-nya, additive-nya, vegetable and meat, dan food safety system. Dengan measurement unit-nya seperti ada di poin di paling kanan. Kemudian untuk convenient equipment-nya bisa disediakan untuk soap dispenser, air dryer, photo cell. Kemudian untuk customer relationship-nya mungkin dari friendly service, problem solving, dan forwarding to suit customer need. Ini berarti bisa jadi poin untuk improvement di poin 3 poin di watch.
Kemudian untuk di how-nya tadi bisa lihat dari poin staff, training for staff, dan food safety. Karena staff kenapa? Karena staff ini yang menjadi first, yang menjadi pertama dan yang terakhir komunikasi dengan customer. Sehingga persepsi awal pasti customer akan tercermin di staff tersebut. Maka dari staff tersebut perlu dilakukan beberapa training yang untuk mendukung keahlian untuk menghandle dari si customer tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah implementasi dari food system. Karena ini menjadi image yang dipandang penting juga oleh si customer. Contohnya adalah dengan pengimplementasian sertifikasi seperti BRC, SQI, dan ISO 22000. Selain what and how, ternyata yang tidak kalah penting di marketing strategi adalah dari demografi dari si karakteristik si customer itu sendiri. Seperti yang dilakukan pada survei kali ini, dilakukan pada orang dengan umur di range 20-24, women, kemudian undergraduate atau masih student dengan income di bawah 500, single, no children, dan mereka biasa visit ke fast food di 2-3 kali dalam 1 minggu. Demikian review dari kami dari tim 14 mengenai quality functional deployment application on fast food restaurant. Terima kasih banyak atas perhatiannya.